Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Gafor dari Prodi Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen kurikulum KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Nah, kemudian kurikulum yang berbasis kompetensi atau KBK. Ini berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan nasional, di mana cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah, sekolah atau madrasah. Kemudian konsep kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di mana ada pendidikan berbasis kompetensi, yaitu menyiapkan lulusan supaya menguasai seperangkat kompetensi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kemudian kompetensi. Nah, kompetensi ini mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, kemudian standar kompetensi. Standar kompetensi ini berkaitan dengan pernyataan tentang kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi ini minimal yang mencangkup pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, sikap dan nilai atau afektif yang harus dicapai siswa pada bagian tertentu di suatu mata pelajaran. Selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum dalam kurikulum KTSP itu yaitu mencangkup yang pertama ada orientasi hasil atau output oriented. Nah, dalam bentuk kompetensi. Yang kedua berbasis pada kompetensi dasar sebagai national platform. Yang ketiga penguasaan kompetensi dasar setelah siswa menyelesaikan pendidikannya. Yang keempat pendidikan utuh dan menyeluruh, di mana ini menyangkut karakter, akademik, keterampilan, kesehatan, dan apresiasi seni. Nah, yang kelima yaitu ketentuan belajar atau mastery learning. Yang keenam komprehensif, berkesinambungan, belajar sepanjang hayat. Dan terakhir diversifikasi kurikulum. Nah, pada substansi pengembangan kurikulum KTSP ada beberapa poin. Yang pertama, peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Yang kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Yang ketiga, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keempat, pengembangan kecakapan hidup. Nah, yang terakhir, penguatan integritas nasional. Ataupun komponen dokumen kurikulum yang berbasis kompetensi. Dimana yang pertama, buku kerangka dasar. Yang kedua, buku standar kompetensi bahan kajian. Yang ketiga, buku standar kompetensi mata pelajaran. Yang terakhir, buku-buku pedoman. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam kegiatan belajar ini mencangkup beberapa. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang. Yang keempat, kontekstual. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Yang terakhir, belajar melalui berbuat. Kurikulum KTSP. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Struktur kurikulum tersebut, di mana yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, berpusat pada potensi pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan hidup. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan dunia. Tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum disusun antara lain
agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk yang pertama belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua belajar untuk memahami dan menghayati, yang ketiga belajar untuk mampu melaksanakan berbuat secara efektif, yang keempat belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, yang terakhir belajar untuk membangun dan menentukan jati diri melalui proses belajar yang aktif dan kreatif. Selanjutnya kurikulum 2013. Nah, secara singkat kurikulum ini adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu. Nah, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Nah, pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara autentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Pengembangan kurikulum 2013 sudah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, di mana meliputi prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, serta efisien. Selanjutnya tujuan dari penyusunan kurikulum 2013 ini, di mana mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.